Malam itu, langit tampak mendung, menutupi cahaya bulan yang seharusnya menerangi jalanan. Hendra, seorang sopir truk berpengalaman, menghela napas lelah. Perjalanannya masih panjang, tetapi rasa kantuk sudah tak tertahankan. Setelah menimbang-nimbang, ia memutuskan untuk berhenti di rest area yang sudah lama ia dengar dari cerita para sopir lain, rest area kilometer 13. Begitu memasuki area parkir, suasana terasa aneh. Tak ada kendaraan lain, hanya beberapa truk tua yang terlihat sudah berkarat dan tak terpakai. Lampu-lampu di area itu berkedip-kedip, seolah berusaha bertahan dari kehabisan daya. Meski merasa sedikit tidak nyaman, Hendra tetap memarkirkan truknya dan turun untuk meregangkan badan. Saat melangkah menuju warung kopi kecil yang tampak masih buka, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Refleks, ia menoleh. Kosong, tak ada siapapun. Hendra menggelengkan kepala, menganggapnya hanya perasaan lelah semata. Di warung itu, seorang pria tua duduk di balik meja, wajahnya tertutup bayangan. "Mau kopi, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Hendra mengangguk. Saat kopi panas disajikan, pria tua itu menatapnya tajam. "Seharusnya kau tak berhenti di sini." Hendra terdiam sejenak. "Kenapa, Pak?" Pria tua itu tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Banyak sopir yang berhenti di sini, tapi tak semua bisa melanjutkan perjalanan." Hendra tertawa kecil. "Ah, maksud Bapak apa? Ini cuma tempat istirahat, kan?" Pria tua itu menggeleng. "Kalau kau dengar suara yang memanggil namamu, jangan menoleh." Ucapan itu membuat bulu kuduk Hendra meremang. Ia mencoba mengabaikan rasa tak nyaman itu dan menghabiskan kopinya dengan cepat. Ia membayar, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke truknya. Saat sedang membuka pintu, ia mendengar sesuatu. Suara bisikan, lembut, nyaris tak terdengar. "Hendra." Ia membeku. Kata-kata pria tua itu terngiang di kepalanya. "Jangan menoleh. Jangan menoleh." Tapi rasa penasaran perlahan menguasai logikanya. Sekali lagi, suara itu memanggil. Kali ini lebih dekat. Hendra, dingin menjalar ke tengkuknya. Dengan tangan gemetar, ia berusaha membuka pintu truk lebih cepat. Namun, refleks mengalahkan logika. Ia menoleh. Sosok tinggi berdiri di balik truk, wajahnya hancur, matanya hitam legam dengan mulut yang menganga lebar. Hendra ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan melangkah mendekat. Hendra dengan panik naik ke dalam truk dan mengunci pintu. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Matanya tak berani melihat ke kaca spion, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sosok itu tepat di belakangnya. Mesin truk menyala. Dengan napas tersengal, ia menginjak gas dan meninggalkan rest area itu secepat mungkin. Namun, saat ia mengintip ke kaca spion, ia melihatnya. Sosok itu masih di sana. Dan ia tersenyum. Jalanan sunyi membentang di depan Hendra. Tangannya masih gemetar di atas kemudi, sementara napasnya belum juga teratur. Kilatan bayangan sosok mengerikan tadi masih membekas di kepalanya. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya, meski hatinya sendiri tidak yakin. Ia menyalakan radio, berharap suara dari speaker bisa mengusir kesunyian yang mulai terasa mencekam. Tapi anehnya,
Radio hanya mengeluarkan suara statis. Hendra mengerutkan kening dan mencoba mencari saluran lain, tapi yang terdengar hanya suara berisik tanpa arti. Tiba-tiba, di antara suara statis itu, ia mendengar sesuatu. Hendra, tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Ia menoleh ke radio, seolah suara itu benar-benar berasal dari sana. Tapi sebelum ia sempat mematikannya, suara itu berubah menjadi tawa pelan, dingin, dan mengerikan. Sekujur tubuhnya merinding. Ia langsung mematikan radio dan menatap lurus ke jalan. Namun, dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu di kaca spion. Bayangan hitam, duduk di kursi penumpang. Jantung Hendra serasa berhenti. Ia tak berani menoleh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perlahan, suara napas berat terdengar di dalam kabin truk. Nafas yang bukan miliknya. Ia ingin menginjak rem dan keluar dari truk, tapi tubuhnya seolah membeku. Tiba-tiba, suara itu berbisik di telinganya, begitu dekat. "Kau tidak boleh pergi, Hendra." Saat itu juga, truknya berguncang hebat seolah sesuatu melompat ke atasnya. Hendra berusaha tetap fokus di jalanan, tetapi tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam kabin truknya. Napas berat itu semakin jelas. Perlahan, ia mengintip ke kaca spion samping, dan matanya langsung membelalak. Bayangan hitam itu tidak lagi duduk di kursi penumpang. Kini, ia berada tepat di belakangnya. Tangan Hendra mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tubuhnya seolah terkunci dalam ketakutan. Perlahan, sesuatu menyentuh bahunya. Dinginnya menusuk tulang. Sebuah suara berbisik di telinganya. "Kau milik kami sekarang." Dengan sisa keberanian yang ia punya, Hendra berteriak sambil membanting setir ke kiri. Truk oleng, hampir keluar jalur. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion lagi, bayangan hitam itu menghilang. Napasnya tersengal. Apakah semua ini hanya ilusi akibat kelelahan? Atau ada sesuatu yang benar-benar mengincarnya? Namun, sebelum ia bisa menenangkan diri, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya satu, melainkan banyak. Di tengah malam yang semakin mencekam, Hendra melihat bayangan lain di jalanan. Bukan hanya satu, melainkan beberapa sosok yang berjalan perlahan di tengah aspal. Mata mereka hitam pekat, wajah mereka penuh luka menganga. Seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan yang kembali dari kematian. Truknya melaju mendekat, tetapi kaki Hendra terasa berat untuk menginjak rem. Sosok-sosok itu tidak menghindar, dan dalam sekejap, berat tubuh-tubuh itu tertabrak. Namun, alih-alih jatuh atau terpental, mereka menempel di truknya. Beberapa tangan mulai merangkak ke kaca depan, meninggalkan jejak berdarah. Hendra menjerit panik, mencoba mempercepat laju truk, tetapi makhluk-makhluk itu terus merayap, memenuhi kaca hingga pandangannya tertutup oleh wajah-wajah mengerikan. Suara tawa mereka menggema di telinganya. Ia tahu, ia tidak bisa melarikan diri lebih lama lagi. Hendra menginjak pedal gas dalam-dalam, berharap bisa meninggalkan makhluk-makhluk itu di belakang. Namun, jalan di depannya terasa semakin panjang, seolah-olah ia sedang berputar-putar dalam labirin tanpa ujung. Lampu-lampu jalanan berkedip aneh. Dan di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rest area kilometer 13. Lagi, ia seharusnya sudah jauh meninggalkan tempat itu,
Tapi entah bagaimana, truknya selalu kembali ke titik yang sama. Di kaca spion, makhluk-makhluk itu semakin banyak. Kini mereka berbaris di sepanjang jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Dari arah depan, sebuah sosok berdiri di tengah jalan. Sosok yang ia lihat pertama kali di rest area. Dan kali ini, sosok itu tidak hanya tersenyum. Ia melangkah mendekat. Hendra menekan klakson sekuat tenaga, berharap bisa mengusir sosok itu dari jalanan. Namun, suara klakson terdengar aneh, serak dan berat, seperti suara seseorang yang berteriak kesakitan. Sosok itu tidak bergerak, malah ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Hendra. Tiba-tiba, lampu-lampu truknya padam, dan semuanya menjadi gelap. Gelap masih menyelimuti sekelilingnya. Hendra menggertakkan giginya, berusaha menenangkan diri. Ia tahu ada sesuatu yang duduk di kursi penumpangnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menjalar, menusuk ke tulangnya. Namun, ia tak berani menoleh. Tiba-tiba, suara pintu truk berderit terdengar. Perlahan, pintu sebelah penumpang terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara yang nyaring di tengah sunyi malam. Hendra menginjak rem mendadak, membuat truknya bergetar hebat. Dengan napas memburu, ia menoleh dengan sangat perlahan. Kosong. Namun, jejak tangan berlumuran darah terlihat jelas di kursi penumpang. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang kabin truk. Seseorang atau sesuatu sedang bergerak di sana. Hendra memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya. Saat ia membuka mata lagi, kaca depannya tertutup kabut tipis. Seolah ada seseorang yang sedang mengembuskan napas di sana dari luar. Kemudian, muncul tulisan di kaca itu, seperti ditulis oleh jari yang tak terlihat. "Tolong." Hendra menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menghapus tulisan itu dengan lengan bajunya. Namun, saat ia mengalihkan pandangan ke kaca spion, sesuatu membuat jantungnya nyaris berhenti. Di belakang truk, berdiri sosok-sosok yang lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berbaris, wajah mereka penuh luka, tubuh mereka berlumuran darah. Dan mereka semakin mendekat. Hendra menginjak pedal gas sekuat tenaga. Jalanan yang seharusnya lurus kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Lampu-lampu jalan berkedip tak menentu, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan yang bergerak di tepi jalan. Napasnya memburu, sementara matanya tak lepas dari kaca spion. Sosok-sosok itu masih ada di belakang truknya. Mereka berbaris, semakin banyak, semakin dekat. Wajah mereka yang hancur menyeringai ke arahnya, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara radio menyala sendiri. Suara statis memenuhi kabin, lalu berubah menjadi bisikan familiar. "Hendra, kau tak bisa lari." Dengan panik, Hendra mencoba mematikan radio, tetapi tombolnya tidak berfungsi. Suara itu semakin keras, bergema di seluruh ruang kemudi. Lalu, suara klakson truk terdengar nyaring, seolah ada yang menekannya dari luar. Brak! Hendra terkejut ketika sesuatu menghantam kaca depan truknya. Sosok perempuan dengan wajah penuh luka menempel di sana, menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya bergerak, meski tanpa suara, seolah mengatakan sesuatu. "Tolong!" Hendra berteriak dan membanting setir. Truk oleng, hampir terguling ke sisi jalan. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha mengendalikan kemudi. Namun, di detik berikutnya,
matanya menangkap sesuatu di depan. Sebuah gerbang besar yang berkarat. Gerbang yang sama dengan yang ia lewati ketika memasuki rest area. Apa ini? Gumamnya ketakutan. Ia merasa sudah berkendara jauh, namun kembali ke titik awal. Tak ada pilihan lain, ia menginjak rem sekuat tenaga. Truk berhenti mendadak, kesunyian menyelimuti sekelilingnya. Sosok-sosok yang tadi mengejarnya sudah menghilang. Hanya ada dirinya dan truknya di tengah kegelapan. Hendra menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menoleh ke kursi penumpang, darahnya seakan membeku. Sosok perempuan itu duduk di sana. Ia tersenyum. "Terima kasih telah mengantarku pulang." Hendra membuka mulut, ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa kaku. Sosok itu perlahan menghilang, menyisakan hawa dingin yang merayap di seluruh kabin. Lalu, suara radio terdengar lagi. Kali ini, bukan suara bisikan, tapi suara berita. Ditemukan sebuah truk terbengkalai di rest area kilometer 13. Sopirnya, Hendra, menghilang tanpa jejak. Polisi masih menyelidiki, tetapi menurut saksi, ini bukan pertama kalinya seorang sopir menghilang di tempat tersebut. Di luar truk, sosok-sosok yang tadi mengejarnya kini berdiri dalam diam. Mereka menatap ke dalam kabin, menunggu. Dan di tengah mereka, Hendra berdiri. Matanya kosong. Kini, ia adalah bagian dari mereka.